Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sekalian, sahabat online daripada channel Masjid Jami Al-Musari'in Basmol, yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terima, dan alhamdulillah mudah-mudahan di Ramadan pada tanggal 12 ini bisa kita selesaikan ibadah demi ibadah sampai akhir bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sahabat online yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan yang lalu sudah kita menyimak dan kita bisa fahami daripada rukun-rukun puasa dan juga syarat-syarat puasa. Dan untuk pertemuan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menerangkan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Para ulama fikih banyak menjelaskan ada sedikit perbedaan mafsadat dan juga muhbitat. Apa itu? Keduanya adalah mengartikan membatalkan. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Makanya ulama dalam kategori membatalkan puasa ini ada dua. Ada yang namanya muhbitat dan juga ada yang namanya mafsadat. Kalau muhbitat adalah membatalkan pahala puasa. Maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan pahala puasa, akan tetapi puasanya tetap sah dan juga tidak wajib mengqadha puasanya. Itu namanya adalah muhbitat. Seperti apa? Seperti ketika dia berpuasa, dia tetap bermaksiat. Ketika dia berpuasa, tetap dia menggibahkan orang lain, atau dia mencuri, atau dia berkata kotor, atau dia melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa di bulan suci Ramadan atau ketika dia sedang berpuasa. Itu namanya muhbitat. Makanya pantaslah Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atashu. Berapa banyak orang yang puasa tapi habis pahala puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Karena ketika dia berpuasa tapi dia tetap menjalankan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, baik melihat pandangan-pandangan yang diharamkan, baik dia berkata-kata yang kotor, baik dia gibahin orang ataupun lainnya. Makanya Nabi kita mengajarkan, kalau ada sesuatu yang dicaci maki atau memfitnah dirinya, atau ada orang yang mengobrol dengan menggibahkan orang lain, cukup bilang inni shaimun, saya sedang puasa, agar kita menghindari daripada perkataan dan pendengaran yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya muhbitat. Akan tetapi ada satu lagi yang namanya mafsadat. Artinya mafsadat adalah mufattirat. Mafsadat atau mufattirat di sini adalah dia membatalkan puasanya. Jadi puasanya batal sehingga dia harus mengganti puasanya di hari yang lain, atau puasanya tidak sah dan dia harus mengqadha puasanya di hari yang lain setelah bulan suci Ramadan karena dia membatalkan puasanya. Inilah yang akan kita jelaskan satu persatu daripada yang membatalkan puasa. Apakah ini penting? Sangatlah penting. Kenapa? Khawatir ketika kita sedang berpuasa tapi ada sesuatu yang membatalkan puasa sehingga puasa kita di hari itu tidak sah. Menandakan bahwasanya
segala yang membatalkan puasa itu pun penting, sama seperti membatalkan sholat. Jadi kita pun harus memiliki ilmu tentang segala yang membatalkan sholat. Dan untuk masalah Ramadan ini atau berkaitan dengan puasa kita ini, kita pun harus mengetahui segala yang membatalkan puasa agar kita mengetahuinya. Yang pertama, sebenarnya ada 8 mubtilat atau ada 8 segala yang membatalkan puasa, tapi nanti kita lihat saja waktunya, mudah-mudahan cukup daripada 8 kategori yang dikatakan batal puasanya. Yang pertama adalah ar-riddatu. Yang pertama adalah murtad. Orang yang sedang berpuasa misalkan, dia puasa dari subuh, jam 9 pagi masih puasa, tapi jam 10 dia mengatakan sesuatu yang dikatakan murtad, tapi setelah itu dia sadar, dia insaf kembali, ya Allah saya menyesal dengan perkataan ini yang tadinya sampai murtad, lalu dia masuk Islam lagi. Apakah melanjutkan puasanya? Puasanya tetap lanjut, tapi dikatakan batal puasanya di hari itu, walaupun hanya sebentar, tapi karena ada kalimat yang dikatakan murtad, maka hari itu dia dianggap tidak berpuasa. Itu yang pertama. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhi daripada kalimat-kalimat untuk memurtad dan murtad daripada agama Islam. Yang kedua adalah orang haid dan juga orang nifas dan juga orang yang melahirkan. Ketika ada orang perempuan muslimah, dia sedang berpuasa, tapi ketika datang bulannya, ketika datang darah haidnya, walaupun dikit lagi masuk waktu maghrib, maka hari itu dianggap tidak berpuasa. Mana contohnya? Dia puasa dari subuh, zuhur masih puasa, tapi ternyata ketika jam 5 sore atau setengah 6 sore dia keluar darahnya, maka hari itu dianggap tidak berpuasa karena itu membatalkan puasanya daripada haid, nifas ataupun melahirkan. Yang ketiga, ada yang namanya junun. Apa itu junun? Gila. Gila, walaupun hanya sebentar, itu bisa dikatakan membatalkan puasanya. Bagaimana kalau dia setelah itu dia sadar? Ada perbedaan nanti dengan dengan kategori selanjutnya. Yang dikatakan gila, walaupun sebentar itu tetap batal. Walaupun setelah itu dia sadar, maka hari itu dianggap tidak berpuasa karena batal puasanya. Lalu ada kategori selanjutnya yang batalkan puasa yang namanya ighma wasukru. Arti ighma di sini adalah epilepsi atau dia ayan. Nah, itu kalau sebentar itu dikatakan tidak kenapa-kenapa dan dia lanjutkan puasanya. Nah, dalam kategori dikatakan ighma atau ayan atau epilepsi yang berkepanjangan, misalkan dia dari pagi sampai siang atau siang sampai sore, itu kan waktu yang lama, maka pingsan atau ighma seperti ayan yang berkelamaan itu dianggap membatalkan puasanya. Tapi kalau sedikit tidak. Kalau mabuk, kalau gila walaupun sedikit, walaupun sebentar itu dikatakan batal. Itulah sedikit perbedaan antara gila dan juga ayan atau epilepsi. Selanjutnya yang membatalkan puasa atau kategori nomor 5 adalah al-jima'u, jima. Jima di sini dianggap batal puasanya. Bahkan kalau dia jimanya ini dia sudah mengetahui hukum jima di dalam bulan Ramadan dan dia melakukannya, padahal ada hukum yang dikatakan tertentu tidak boleh tidak boleh melakukan jima, dia malah berjima, maka bukan hanya dia harus mengkodok puasanya karena batal, tapi dia pun harus membayar kafaratnya. Apa itu kafarat? Kafarat adalah denda bagi orang yang melakukan hubungan badan suami istri dan dia sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan sangatlah suci, Ramadan sangatlah istimewa, tidak boleh berhubungan badan ketika dia sedang berpuasa, oleh karenanya ada dendanya. Kalau di luar Ramadan dia ingin puasa Senin Kamis, atau di luar Ramadan dia pengen puasa kodok Ramadan, maka kalau dia berhubungan badan hanya batal puasanya, tidak ada dendanya. Berbeda dengan bulan Ramadan. Inilah kesucian bulan Ramadan.
kalau dia berhubungan badan, maka dia bukan hanya mengkodok puasanya saja, tapi juga ada dendanya. Dari sini kita belajar, hormatilah bulan suci Ramadan, hormatilah orang-orang yang berpuasa, bukan sebaliknya, hormati orang-orang yang tidak berpuasa. Salah, justru kita harus menghormati bulan suci Ramadan dengan cara berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa, hormatilah orang yang berpuasa. Kalau makan jangan sembarangan, kalau minum jangan sembarangan, atau kalau ngopi jangan sembarangan, jangan terang-terangan, karena harus menghormati orang-orang yang sedang berpuasa, sebagaimana Ramadan sangatlah istimewa di mata umat Islam. Dari sini, hubungan badan ini sekali lagi ada dendanya kalau dia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu dendanya? Pertama adalah memerdekakan budak yang muslimah. Dan budak di zaman kita ini sudah tidak ada. Berarti masuk kategori yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Terkadang 1 bulan aja kita kewalahan, kita sangatlah lemah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Menandakan bahwasanya marilah kita perhatikan yang namanya Ramadan. Jangan sampai di siang harinya dia melakukan hubungan badan dan dia sedang berpuasa, karena ada denda yang begitu besar, yaitu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian nomor 6 atau kategori yang ke-6 daripada yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu zat dari rongga yang terbuka daripada rongga, sesuatu yang terbuka. Apa itu rongga yang terbuka? Seperti mulut, seperti hidung, seperti telinga, seperti tempat buang air besar dan seterusnya. Itu adalah lubang-lubang di dalam yang ada di tubuh kita. Kalau masukkan sesuatu secara sengaja, maka itu dikatakan batal puasanya. Dan di zaman kita wajar kita sering memisalkan makan, minum, merokok dan seterusnya, itu adalah masukkan sesuatu ke dalam rongga dan itu batal. Nah, di zaman kita ada yang namanya swab. Swab artinya memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Nah, karena udah masukkan sesuatu ke dalam hidung, berarti dia masukkan sesuatu ke dalam rongganya seperti hidung. Maka itu pun dikatakan batal puasanya. Lalu bagaimana dengan rokok? Sama, karena kalau ada yang mengatakan, wah, swab itu tidak batal puasanya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka rokok pun dikatakan tidak batal puasanya, karena setelah itu dia keluarkan. Swab setelah dia pakai, dia keluarkan juga. Rokok begitu juga, ketika dia hisap, dia keluarkan juga. Berarti seolah-olah tidak batal karena tidak memasukkan sesuatu. Tapi itu dalam banyakkan ulama itu dikatakan batal karena memasukkan sesuatu. Berbeda dengan kumur-kumur seperti orang yang ketika berwudu. Ada sunnah wudu yang namanya berkumur-kumur. Kalau berkumur-kumur dalam berwudu, memasukkan sesuatu, dia tidak masuk ke dalam rongga, hanya lewat mulut saja. Hanya lewat mulut saja, lalu dia keluarkan daripada air tersebut. Oleh karena itu, kalau kita ingin berkumur-kumur dalam sunnah wudu, jangan berlebihan. Kalaulah dia berlebihan ketika kumur-kumur, ada sesuatu yang masuk ke dalam rongganya, maka itu dikatakan batal puasanya. Dan sekali lagi, hanya mengingatkan, swab pun itu dikatakan membatalkan wudu karena masukkan sesuatu. Itu kalau sengaja. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, kalau ada umat Islam atau orang Islam lupa makan, lupa minum, padahal dia sedang berpuasa, maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan dia makan, memberikan dia minum, dan lanjutkan puasanya. Menandakan bahwasanya dalam hadis tersebut, orang yang lupa makan dan lupa minum padahal dia sedang berpuasa, maka itu dikatakan lanjut puasanya, tidak membatalkan puasanya.
Ada lupa, ada pura-pura lupa. Kalau lupa tidak batal puasanya, tapi kalau pura-pura lupa itu batal puasanya. Kemudian bagaimana dengan hukum riak? Sangat identik sekali. Ketika datang bulan Ramadan, itu banyak orang-orang yang memiliki riak, ya, karena dia berpuasa. Nah, bagaimana kalau riak itu ditelan? Batalkah atau tidak? Kita lihat, kalau riak itu atau lendir riak atau lendir yang ada di mulut kita itu riak, dilihat kalau riak itu masih ada di huruf H. Mana H? H masih di tenggorokan. Lalu dia telan. Kalau dia telan, maka tidak batal puasanya sekalipun itu sengaja. Kenapa? Karena masih di huruf H besar. Tapi kalau di huruf Kho berarti udah di dalam sini di Kho, lalu ada riak, dia telan, maka itu membatalkan puasanya. Kalau sengaja. Bagaimana kalau nggak sengaja ada di huruf Kho? Ketelan sama dia, karena tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Lalu bagaimana dengan ludah? Ludah adanya di lidah. Kalau keluar dari giginya ada ludah, ditelan dari keluar giginya itu maka batal. Tapi kalau ludah masih ada di dalam giginya atau di lidahnya, sekalipun banyak misalkan, itu tidak membatalkan puasanya. Itu sedikit pembahasan tentang riak ataupun ludah. Nomor berapa tadi? Kategori nomor 6. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh dari membatalkan puasa adalah al-istimna'u. Istimna artinya adalah kalau bahasa sekarang adalah mengeluarkan air maninya bukan di tempatnya seperti istrinya. Artinya dia keluarkan sembarangan dengan tangannya misalkan, atau dengan tangan istrinya misalkan. Nah, itu maka dikatakan itu dia batal puasanya. Bukan hanya batal puasanya, tapi pun dikatakan dia berdosa. Yang terakhir adalah al-istiqo'atu. Istiqo'ah artinya muntah. Istiqo'ah, qoi artinya muntah, tapi ada kalimat sebelumnya istiqo'ah. Isti itu artinya meminta, artinya minta, dia sengaja muntahin. Kalau dia sengaja muntahin, maka itu dikatakan batal puasanya. Mana contohnya? Kalau dia pengen muntah, caranya dia biar muntah, dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya atau lek-lekannya gitu ya, biar dia muntah. Itu menunjukkan bahwasanya dia sengaja muntah biar dia muntah, maka dikatakan itu batal puasanya. Berbeda dengan muntahnya yang tidak sengaja. Mana contohnya? Seperti dia masuk angin, atau seperti dia nggak biasa naik mobil perjalanan jauh, lalu dia muntah. Apakah batal puasanya? Itu tidak batal puasanya, karena muntahnya itu muntah yang dikatakan tidak sengaja. Jadi ada sedikit perbedaan, dikatakan muntah yang batal puasanya dan ada muntah yang tidak batal puasanya dari unsur sengaja atau tidak sengaja ketika dia muntah. Dari situlah selesailah 8 kategori segala yang membatalkan puasa. Yang pertama kita sudah rangkum kita sudah rangkum dari yang pertama, bahwasanya yang pertama itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, adalah murtad. Yang kedua haid, nifas dan melahirkan yang berhubungan dengan perempuan, dan juga ada gila. Lalu ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ayan atau epilepsi yang berkepanjangan. Lalu ada nomor 5 berhubungan badan. Lalu ada nomor 6 yaitu masukkan sesuatu ke dalam rongga, baik itu swab, rokok ataupun makan dan minum dan seterusnya. Tapi kalau suntik tidak. Kenapa tidak? Karena itu bukan rongga. Suntik biasanya ada di tangan atau di paha, maka itu tidak membatalkan puasanya. Lalu 7 ada istimna. Yang ke-8 ada sengaja
muntah, sengaja muntah. Berarti hanya 8 saja. Kalau di luar 8 ini tidak membatalkan puasa. Apa maksudnya? Kalau misalkan dia marahin orang, atau dia nangisin orang, atau dia maling, atau dia membuli orang, atau dia berbuat zolim, atau dia gibahin orang, maka puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang karena dia memiliki maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mengerti apa yang daripada segala yang membatalkan puasa. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji suatu kiat-kiat Ramadan bila ada waktunya. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan kita lebih semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di Ramadan berikutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.